Evaluasi terhadap Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menganut berbagai macam kepercayaan dan berbagai macam agama yang berbeda. Pancasila sejatinya adalah landasan utama setiap kegiatan pemerintahan maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun, dalam kenyataannya banyak penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti gerakan radikal kelompok yang mengatasnamakan agama, perusakan tempat-tempat ibadah, fanatisme yang bersifat anarki, dan masih banyak lagi lainnya. Melihat banyaknya penyimpangan yang dilakukan di Indonesia yang melanggar sila pertama Pancasila, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia sulit untuk maju dibandingkan negara-negara lainnya. Salah satu penyebab yang bisa terlihat dengan jelas yaitu rasisme, sehingga dapat mempengaruhi terhadap semua sila Pancasila, terutama rasisme agama yang mempengaruhi dalam sila pertama. Beberapa solusi yang bisa ditawarkan yaitu 1. Menanamkan sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua, membangun kerukunan antar pemeluk agama baik yang seagama maupun yang berbeda. Yang ketiga, menanamkan toleransi beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang keempat, tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan tertentu terhadap orang lain. Yang kelima, menghilangkan sikap diskriminasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Sila kedua yang menjadi konsekuensi manusia yang beriman dan bertakwa sesuai cita-cita dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Pasaribu, menyimpulkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fondasi kehidupan bangsa Indonesia untuk membangun relasi antar sesama dan antar bangsa. Dalam pandangan The Founding Father yang disampaikan melalui pidato sidang BPUPKI, mengutip perkataan dari Bung Karno, jikalau betul-betul hendak mendasarkan pada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, dan keadilan sosial, hendaklah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Maka kita wujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik tentunya, seperti mengakui persamaan derajat, persamaan hak asasi manusia yang mana tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, kedudukan sosial antar sesama manusia, untuk menciptakan keadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Evaluasi sila persatuan Indonesia. Realita di lapangan menunjukkan konsep-konsep terkait nilai-nilai yang terkandung dalam nilai sila ketiga masih belum dapat dipahami secara utuh, yang sejatinya harus menjadi jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti masih adanya gerakan separatisme di beberapa daerah dan banyaknya konten berunsur sara dalam media sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai persatuan Indonesia, yaitu dengan berperilaku 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, seperti taat membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. 3. Cinta tanah air, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan nama Indonesia dalam kegiatan seperti olimpiade, olahraga, atau ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Sikap bangga ini dapat ditunjukkan dengan berani dan percaya diri menunjukkan identitas sebagai warga negara Indonesia, baik lewat budaya, perilaku, dan teknologi yang berkembang di Indonesia, serta mencintai produk-produk Indonesia. Nilai sila keempat yaitu perakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang berinti pada nilai demokrasi, berfokus pada keadilan pemusyawarahan, ambil adilnya masyarakat dalam kebijakan. Itu salah satunya mengemukakan yang menjadi poin penting dalam demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya musyawarah antar pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan rakyat, dan tentu dengan transparansi sebagai bentuk kontribusi pemerintah agar rakyat bisa ikut ambil alih. Namun penerapannya di masa kini, poin atau nilai ini saya asumsikan tidak tercantumkan dikarenakan tidak adanya transparansi dari pihak pemerintah kepada rakyat, serta pembatasan suara rakyat yang seharusnya tersalurkan lewat para wakil rakyat ataupun bentuk lainnya. Namun hal ini tidak terwujud di masa kini. Hal ini sangat disayangkan mengingat sila keempat yang sangat mencerminkan demokrasi. Dan seterusnya, nilai ini harus juga kembali dibangun dan mewujudkan nilai
Poin kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima ini menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial berarti kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan umum dalam hidup yang bermasyarakat. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi tanpa membedakan latar belakang. Surip Ngadino DKK menjelaskan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik secara lahiriah maupun batiniah. Jadi dapat disimpulkan Pancasila-sila kelima ini bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan kebudayaan, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Lalu, apakah contoh dari penerapan sila kelima ini dalam kehidupan kita? Yaitu diantaranya, menjunjung tinggi semangat keluarga gotong royong, peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum, menghormati hak-hak orang lain, menghormati kerja keras orang lain, suka memberi pertolongan, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.